Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai detik hari ini kita diberikan begitu banyak nikmat lahir maupun batin, wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat itu Allah memuliakan kita, menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik yang Allah utus di permukaan bumi ini. Kita mendapatkan keimanan merupakan nikmat yang terbesar, melebihi nikmat hidup, bahkan melebihi nikmat apapun dari nikmat-nikmat materi yang lainnya. Seorang hidup tanpa keislaman maka sia-sia hidupnya, karena sama saja ia hanya akan hidup untuk kemudian pada akhirnya di akhirat akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah marilah kita jaga nikmat Islam ini dan nikmat iman ini dengan benar-benar melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Wabil khusus kita di bulan Ramadan yang mulia ini, dan juga kita menjauhi semua jenis kemaksiatan kepadanya, baik yang kecil apalagi dosa-dosa yang besar. Kita menyadari hadirin rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak jumlahnya. Betapapun kita mendapatkan musibah, betapapun kita mendapatkan kesulitan hidup, maka selalulah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap musibah itu ada di baliknya nikmat-nikmat yang luar biasa, baik yang kita ketahui segera maupun yang tidak kita ketahui setelah waktu yang lama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini masih dalam kajian Ramadan tahun 1441 Hijriah bersama saya. Setelah kita kemarin menyelesaikan kajian tentang puasa, sudah kita bahas secara tuntas dari definisi hukum, kemudian syarat-syarat rukun puasa, kemudian perbuatan yang membatalkan, perbuatan yang makruh, perbuatan yang sunnah, dan kemudian kita tutup dengan pembahasan tentang i'tikaf. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan kajian yang kedua, yang juga merupakan kajian yang sangat pokok yang harus kita ketahui sebagai kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan pembahasan tentang zakat. Seperti yang kita ketahui, zakat merupakan salah satu kewajiban dan rukun di dalam Islam, yang merupakan rukun ketiga setelah sholat. Zakat memiliki nilai dan memiliki tujuan yang sangat luar biasa penting yang nanti akan kita sebutkan satu persatu. Khususnya tujuan dari zakat ini adalah untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, juga membina hubungan yang baik antara sesama manusia. Setelah kita melaksanakan sholat yang merupakan ibadah yang bertujuan untuk membina hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan secara vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka ia juga diminta untuk menyempurnakan keimanannya itu dengan membina hubungan yang baik kepada sesama manusia. Disitulah salah satu letak makna dan tujuan pokok daripada kewajiban zakat ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, kembali kita akan membahas kitab fikih zakat, ke seri kajian fikih madhab syafi'i yang telah saya tulis, yang insyaallah kita akan mendapatkan faedah-faedah dan manfaat-manfaat dari membaca buku tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, definisi, sejarah dan hukum zakat. Definisi zakat.
Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yazku zakatan, yang berarti an-nama atau pertumbuhan, dan ar-ri' atau hasil, dan az-ziyadah atau tambahan. Ya, seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yazku bil infaq, ilmu itu akan bertambah dengan cara diberikan. Dapat pula berarti as-salah atau perbaikan. Allah berfirman, wallahu yuzakki man yasha, tetapi Allah memperbaiki atau membersihkan siapa yang dikehendaki. Hadirin rahimakumullah, jadi kata zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari entry kata zaka yazku zakatan, yang memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah pertumbuhan, karena zakat ini harta yang dizakati akan diberikan pertumbuhan atau keberkahan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zakat bisa berarti ar-ri' atau hasil, ya, hasil dari sesuatu yang kita berikan, itu bisa dikatakan juga sebagai kalimat zakat, ya. Kemudian rahimakumullah, zakat juga bisa berarti perbaikan atau pembersihan diri, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wallahu yuzakki man yasha. Ya, dalam ayat yang lain, qad aflaha man tazakka, ya, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Itu adalah makna secara bahasa. Ya, adapun makna secara istilah, zakat didefinisikan sebagai pelaksanaan hak yang diwajibkan kepada harta tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu. Ya, zakat dapat pula berarti sesuatu yang dikeluarkan dari harta itu sendiri. Jadi rahimakumullah, zakat secara istilah syariat atau ditinjau dari hukum syariat diartikan sebagai pelaksanaan harta atau pelaksanaan hak pada harta tertentu dengan cara yang tertentu. Ya, dalam hal ini adalah harta-harta nanti misalnya emas, perak, pertanian, ya, jika memenuhi syarat-syaratnya maka di situ ada hak. Ya, jadi zakat ini merupakan pelaksanaan dari hak tersebut. Hak siapa? Yaitu hak-hak orang-orang yang tidak mampu, yang telah Allah berikan hak tersebut pada harta-harta orang yang kaya. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena bertambah akibat keberkahan pengeluarannya dan doa orang yang menerimanya. Jadi zakat juga dalam istilah syariat bisa diartikan sebagai harta yang dikeluarkan. Jadi dalam istilah syariat ini zakat bisa dilihat dari dua sisi, dari tindakannya dalam mengeluarkan hak orang-orang miskin itu, juga zakat bisa berarti adalah harta yang dikeluarkan itu. Ya, harta yang dikeluarkan juga dikatakan sebagai zakat. Nah, harta dikatakan zakat, harta yang dikeluarkan dikatakan sebagai zakat karena dia mendapatkan pertambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maupun tentu Allah akan menambahkan keberkahan secara materi. Ya, Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, harta yang dinafkahkan dengan tujuan zakat maka akan ditambah nilainya di dunia berupa materinya yang bertambah, maupun di akhirat berupa keberkahannya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, karena penyucian harta yang masih tersisa atau yang disimpan dari kotoran-kotoran yang masuk secara sengaja atau tidak sengaja, serta membersihkannya dari kewajiban-kewajiban harta itu dari hak-hak orang lain, khususnya orang-orang miskin. Nah, rahimakumullah, jadi selain itu juga zakat berarti membersihkan harta-harta yang masih tersisa. Jadi ada harta banyak, kita ambil sebagian sebagai zakat, maka yang tersisa ini adalah yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hak-hak yang mungkin menyangkut di sana. Juga menghilangkan dari kotoran-kotoran, karena kita dalam mencari harta ini tentu kita mengikuti cara-cara yang ditetapkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, agar penghasilan atau harta yang kita dapatkan adalah bersih, sesuai dengan ridha dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pencarian kita itu mungkin secara tidak sengaja atau kadang-kadang secara sengaja, ya, kita memasukkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, yang bukan pada haknya pada harta kita tersebut. Maka kita harus membersihkan itu semua dari kotoran-kotoran tersebut sehingga harta kita menjadi benar-benar bersih. Harta yang bersih sangat-sangat memberikan pengaruh yang positif dan baik kepada tubuh orang yang memiliki harta tersebut. Wabil khusus yang memakan harta itu. Kalau di dalam tubuh kita terdapat kotoran-kotoran pada harta yang kemudian masuk ke dalam tubuh, maka kotoran harta itu akan merusak daripada struktur tubuh kita ini. Ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menegaskan itu, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat yang lebih pantas baginya. Dan kita juga mengetahui rahimakumullah, meskipun Allah telah menciptakan manusia ini dalam keadaan yang paling sempurna, tentu tidak berarti sempurna itu bisa menerima apapun, ya, tidak bisa rusak karena sebab apapun, tidak. Kesempurnaan itu adalah dengan cara menjaga sistem yang telah Allah berikan di dalamnya. Nah, salah satu sistem yang harus kita jaga adalah jangan sampai di dalam tubuh kita ini kemasukan harta-harta yang haram atau harta-harta yang kotor yang bisa merusak daripada tubuh kita. Ya, seperti teknologi sekarang yang diciptakan manusia, mesin apapun atau teknologi apapun, ketika dia dalam keadaan yang paling canggih sekalipun, pasti dia tidak bisa menerima hal-hal tertentu, ya. Misalnya kita punya mobil mewah, ya, mobil sport misalnya, yang memiliki atau kekuatan tertentu. Nah, ketika dia memiliki spesifikasi tertentu, misalnya dia perlu bahan bakar yang terbuat dari bensin misalnya, ya, atau jenis yang lebih tinggi misalnya. Lalu kita berikan dengan sesuatu yang lain yang bukan seharusnya dia menerimanya. Kita kasih solar misalnya, meskipun dalam derajat yang paling baik, ya, misalnya kita kasih misalnya solar yang paling bagus itu yang kadar oktan yang paling tinggi, pasti mobil kita tersebut juga pasti akan rusak, ya, termasuk diri kita ini. Kita ini bisa menerima hal-hal yang baik, ya, tetapi tidak bisa menerima hal-hal yang haram karena akan merusak daripada tubuh kita sendiri. Nah, rahimakumullah, oleh karena itulah kita perlu untuk selalu membersihkan diri kita, ya, dan harta kita, supaya benar-benar apa yang kita rasakan dari tubuh yang Allah berikan sebagai nikmat ini benar-benar dalam keadaan yang sempurna, yang baik, yang sehat, ya, karena mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna zakat lebih khusus dibandingkan dengan makna sedekah, karena sedekah mencakup sedekah wajib yaitu zakat dan sedekah sunnah yaitu pemberian lain selain zakat, seperti hibah, hadiah, wakaf, dan lain sebagainya. Namun dalam teks-teks syariat seringkali sedekah diartikan sebagai zakat, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu, maksudnya adalah zakat, adalah hanya untuk orang-orang fakir dan miskin. Nah, jadi rahimakumullah, makna zakat ini lebih khusus daripada makna sedekah. Jadi sedekah itu lebih umum, ya, karena sedekah mencakup baik sedekah yang wajib yaitu zakat itu sendiri, maupun sedekah atau pemberian yang sunnah atau yang dianjurkan saja, dan contohnya banyak. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam bab yang terakhir, ya, di dalam buku saya ini berkaitan dengan sedekah-sedekah sunnah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi sekali lagi sedekah ini sifatnya lebih umum daripada zakat, ya, karena mencakup berbagai hal, sementara zakat hanya khusus untuk pemberian yang sifatnya wajib atau yang dipaksakan oleh syariat pada harta-harta tertentu setelah memenuhi syarat-syaratnya, sehingga dia diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah wajib itu yaitu zakat. Berikutnya pembahasan yang kedua adalah sejarah pensyariatan zakat. Sebenarnya zakat ini sudah ada sejak kapan dan bagaimana zakat ini diwajibkan kepada kita kaum muslimin. Zakat merupakan ibadah maliyah atau ibadah dalam bentuk harta yang bertujuan untuk memberikan keluasan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan dan menjalin hubungan baik antara sesama manusia. Oleh karena itu, ibadah ini telah disyariatkan pada umat-umat terdahulu sebagaimana yang diisyaratkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Allah SWT menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Jadi rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya tersebut untuk melakukan kebajikan-kebajikan atau amal-amal soleh. Di antaranya adalah melaksanakan sholat, juga termasuk di dalamnya adalah menunaikan zakat. Ini berarti menunjukkan bahwa zakat itu sebagaimana pula sholat, ya, begitu juga seperti bagaimana puasa, dalam sebagaimana kita bahas kemarin di dalam pembahasan puasa,
adalah salah satu syariat yang memang Allah telah wajibkan pada umat-umat terdahulu dan pada para anbiya dan rasul pada zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Nah, hadirin rahimakumullah, ini juga ada cerita lain yaitu dari Nabi Isa alaihissalam yang dimana beliau ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga seperti Nabi Ibrahim untuk melaksanakan salat dan untuk membayar zakat. Di dalam Islam, zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah sebelum diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Jadi zakat telah diwajibkan sebelum adanya puasa Ramadan, dan puasa Ramadan seperti yang diketahui juga diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Zakat juga diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Hanya saja perintah untuk memberi sebagian harta kepada orang-orang miskin sudah ada sejak masa dakwah Islam di Mekah. Banyak ayat dan surah dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah yang memerintahkan untuk bersedekah dan mencela orang-orang yang terlalu cinta kepada hartanya. Jadi kalau kewajiban atau perintah zakat memang diturunkan pada masa dakwah di Madinah, yaitu setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Tetapi makna untuk memberi atau berbagi harta, memperhatikan kepentingan orang-orang miskin, dan larangan untuk terlalu mencari harta yang banyak sudah diperintahkan sejak awal daripada syariat Islam ini ketika diturunkan di Mekah. Jadi di antara hal-hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kaum muslimin di awal-awal datangnya Islam, selain tentu untuk mengokohkan nilai-nilai akidah di dalam keyakinan mereka juga mulai diperintahkan untuk memberikan perhatian kepada orang lain dengan cara memberi, dan diminta untuk tidak terlalu dalam atau tidak terlalu banyak menghabiskan hidup ini hanya untuk mencari sekedar nikmatnya di dunia. Karena nikmat dunia bagaimanapun sebanyak apapun yang dikumpulkan tidaklah sebanding dengan sedikit saja daripada kenikmatan yang ada di akhirat. Ini yang harus yang kita terapkan dalam diri kita, sebagaimana Islam telah menerapkan hal itu sejak awal-awal hidupnya atau awal perkembangannya. Ya, jadi sejak awal kaum muslimin yang telah masuk Islam itu dianjurkan atau diperintahkan untuk mencoba sedikit demi sedikit menjauhi daripada nikmat-nikmat dunia itu, sehingga ia akan mendapatkan kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berikutnya pembahasan yang ketiga berkaitan dengan hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan ijma atau kesepakatan seluruh ulama. Banyak sekali ayat yang menjelaskan kewajiban itu. Salah satunya adalah firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakat, dan laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Hadirin rahimakumullah, sering di dalam Al-Quran kita mendengar ayat yang bunyinya kurang lebih seperti yang tadi dibacakan, wa aqimus salata wa atuz zakat, laksanakan salat dan laksanakan zakat. Sering sekali di dalam Al-Quran, ya, lebih dari 80 kali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah melaksanakan salat dengan perintah menjalankan zakat. Oleh karena itu sering disebut atau diistilahkan oleh para ulama bahwa zakat ini adalah ukhtun lis-shalah, saudara daripada salat. Jadi karena sering atau berbarengan disebut, sepertinya kemanapun salat disebutkan di situ ada zakat, sehingga digambarkan seperti saudara daripada salat itu. Dalam Al-Quran ayat yang lain Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya atau mengeluarkan zakatnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Ini ayat menjelaskan tentang orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Dalam hal ini, yang di dalam ayat ini disebut harta tersebut adalah emas dan perak. Ya, kenapa dipilih emas dan perak? Karena emas dan perak ini adalah merupakan harta yang paling pokok yang dimiliki oleh bangsa Arab ketika itu. Jadi sangat relevan. Jadi yang disebutkannya adalah emas dan perak. Meskipun nanti ada jenis harta-harta yang lain yang juga wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, seperti hasil pertanian,
hewan ternak dan lain sebagainya yang insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salati wa itaiz zakah, wa haji wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi atau 5 rukun, yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis muttafaq alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga setelah salat. Ya, jadi zakat ini merupakan ibadah sangat pokok sehingga dijadikan sebagai rukun atau pondasi Islam. Ya, Islam tidak akan bisa berdiri kecuali rukunnya telah lengkap pada diri seseorang. Adapun ijma atau kesepakatan para ulama, maka seluruh kaum muslimin sepanjang sejarah bersepakat mengenai kewajibannya, dan para sahabat Nabi SAW juga bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, jadi memang tidak pernah ada ceritanya di dalam sejarah Islam ada ulama yang berpendapat bahwa zakat itu adalah sunnah atau tidak diwajibkan, tidak ada. Ya, sebagaimana dalam sholat juga tidak ada pernah ceritanya seorang ulama mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu sunnah misalnya atau boleh-boleh saja, tidak ada. Ya, jadi semua telah sepakat. Inilah yang dikenal di dalam Islam sebagai al-ma'lum minad dini bid-darurah, yang diketahui secara pasti ya oleh seluruh orang. Baik orang khusus yaitu para ulama maupun orang umum yaitu orang-orang awam pada umumnya. Hukum orang yang enggan membayar zakat. Nah, kita akan bahas sekarang kalau memang zakat itu wajib, terus bagaimana sikap kita atau status kita atau status seseorang yang tidak mau membayar zakat, ya. Dan apakah orang yang membayar zakat itu memiliki keadaan tertentu atau hanya satu keadaan saja? Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Seorang muslim yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya maka berdosa besar. Adapun status hukum orang yang tidak mau membayar zakat maka tidak lepas dari 3 keadaan berikut. Jadi hadirin rahimakumullah, orang yang tidak mau membayar zakat itu ya telah diklasifikasikan oleh para ulama menjadi 3 keadaan atau menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi tidak bisa dipukul rata seseorang yang tidak bayar zakat itu dalam satu hukum, ya, karena sesuai dengan latar belakang atau sebab kenapa dia itu enggan membayar zakat. Nah, dari situlah kita dapat memberikan status hukum kepada seseorang sesuai dengan keadaan yang melatar belakanginya dalam sikapnya yang enggan untuk membayar zakat. Yang pertama, orang yang mengingkari hukum kewajiban zakat karena ia tidak tahu tentang kewajiban tersebut. Yang pertama ada orang enggan, tidak mau bayar zakat karena apa? Dia mengingkari tentang kewajiban zakat ini. Artinya dia menolak, kata siapa zakat itu wajib? Dia mengatakan begitu. Dia tidak tahu kalau zakat itu wajib. Kenapa? Sebabnya dia mengingkari bahwa zakat itu wajib. Ternyata karena ketidaktahuannya atau karena kebodohan orang tersebut. Jadi orang ini yang pertama adalah orang yang enggan bayar zakat karena mengingkari bahwa zakat itu wajib. Dia tidak setuju kalau zakat itu wajib. Kenapa dia tidak setuju? Ternyata karena kebodohan atau ketidaktahuan orang tersebut. Maka bagaimana status hukumnya? Ya, seperti orang yang baru masuk Islam atau hidup jauh dari para ulama, maka orang ini harus diberitahu dan dijelaskan tentang kewajiban zakat. Statusnya masih sebagai muslim, tetapi ia wajib belajar tentang zakat. Jadi yang pertama, rahimahullah, karena kebodohan orang itu. Nah, kebodohan di dalam Islam kembali saya sampaikan di sini seperti yang telah saya sampaikan dalam kajian puasa kemarin. Kebodohan di dalam syariat bisa mendapatkan keringanan hukum atau rukhsah. Dia tidak dihukum berat apabila dia masuk dalam satu di antara 2 kategori atau 2 keadaan. Yang pertama, orang ini baru masuk Islam. Dia baru sehari 2 hari masuk Islam, belum pernah belajar sama sekali tentang Islam. Lalu dia tidak mengetahui kewajiban zakat, maka itu dimaklumi. Ya, tidak masalah. Dia tidak berdosa, dia tidak dihukum, ya, tetapi dia wajib untuk belajar tentang itu. Begitu juga ada seseorang yang hidup di sebuah wilayah yang tidak ada kaum muslimin atau sedikit sekali kaum muslimin dan mungkin tidak ada para ulamanya sehingga dia tidak tahu hukum-hukum tentang Islam. Nah, orang yang seperti ini juga tidak mendapatkan hukuman yang keras oleh syariat, tetapi dia punya kewajiban. Apa kewajibannya? Dia harus belajar.
Bagaimana dia harus belajar sementara di tempatnya tidak ada orang yang bisa memberikan pengetahuan? Maka dia harus pindah dari wilayah tersebut. Ini adalah salah satu makna hijrah hadirin rahimakumullah yang masih tetap berlaku sampai sekarang, yaitu hijrah dari sebuah tempat yang kita tidak bisa menyelamatkan agama kita karena tidak adanya ulama, tidak adanya kaum muslimin yang bisa membela kita, yang kita bisa beribadah bersama. Maka kita harus pindah dari tempat itu menuju tempat lain, ya, untuk kita bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan kita mengetahui syariat dengan baik pula. Jadi sekali lagi rahmatullah, yang pertama ada orang yang enggan membayar zakat karena ketidaktahuannya bahwa ini wajib. Orang ini tetap muslim, dia tidak berdosa, ya, dia dimaklumi karena ketidaktahuannya itu, tapi dia punya kewajiban yaitu belajar tentang zakat ini sehingga menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Yang kedua, orang yang enggan membayar zakat karena apa? Mengingkari kewajiban zakat dan mengetahui hukum kewajibannya. Yang kedua ini mengingkari juga. Dia mengatakan zakat tidak wajib, tapi alasannya beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama karena ketidaktahuan. Yang kedua ini orang ini tahu bahwa zakat itu wajib, zakat itu rukun Islam, harus dikerjakan, tapi dia tetap ngotot bahwa zakat itu tidak wajib. Ya, dia dengan berbagai alasan, ya, dengan logika, dengan macam-macam lah, ya, seperti yang terjadi di dunia ini. Ada orang seperti itu, orang-orang yang disebut dalam Islam sebagai zindiq, orang yang muslim tapi sifatnya tidak seperti muslim, yang mengatakan bahwa syariat Islam ini sudah tidak relevan, tidak cocok lagi, ayatnya ini hanya cocok di Jazirah Arab, tidak cocok di wilayah lain, ya, hukumnya tidak lengkap dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada sifat-sifat yang bisa merusak keimanan seseorang. Nah, jika ada seorang yang mengingkari kewajiban zakat, ya, yang merupakan sesuatu yang sudah diketahui secara umum tentang kewajibannya, nah itulah orang yang kedua ini. Bagaimana status hukumnya? Maka orang ini yang mengingkari kewajiban zakat padahal dia tahu, ya, bahwa zakat itu wajib, tapi dia tetap ngotot bahwa zakat itu tidak mau dibayarkan atau mengingkari kewajibannya, maka ia dihukumi sebagai orang yang kafir dan diperlakukan seperti orang murtad, yaitu diberi waktu 3 hari, ya, untuk bertaubat. Jika tidak bertaubat maka dihukum mati sebagai had. Jadi rahimakumullah, Islam merupakan agama yang tidak memaksakan kehendak atau keyakinannya pada orang lain. Tetapi jika seseorang sudah secara sukarela, tidak dipaksa, kemudian memeluk Islam, maka dia harus melaksanakan ajaran Islam itu dengan sepenuhnya, ya, tanpa dia memilih-milih mana yang mau dikerjakan, mana yang tidak. Ya, jadi jika seorang sudah masuk Islam, maka apapun yang Allah wajibkan pada dirinya harus dilaksanakan, dia terima seperti apa adanya, seperti muslim-muslim yang lain. Maka jika ada seorang muslim yang tiba-tiba dia menolak kewajiban zakat ini, ya, mengingkari kewajiban zakat ini, maka Islam tegas terhadap orang-orang yang seperti itu. Termasuk juga orang-orang yang mengingkari hukum-hukum dalam Islam yang lain yang sifatnya qat'i, yang sifatnya pasti, yang sudah tidak mungkin lagi bisa diperdebatkan mengenai boleh atau tidaknya. Misalnya tentang kewajiban sholat, ya, kemudian kewajiban menghormati orang tua, kewajiban bersikap adil, ya, kemudian kewajiban untuk berpuasa Ramadan dan lain sebagainya. Dari semua hukum-hukum yang sifatnya sudah qat'i, artinya yang sudah pasti, yang sudah tidak ada lagi sesuatu untuk diperdebatkan, didiskusikan dan lain sebagainya, ya, maka kita tidak boleh menentang itu. Harus kita terima apa adanya, karena itu artinya Allah sudah memang menginginkan hukum itu diterapkan pada manusia. Nah, jika ada orang yang mengingkari itu, maka dihukumi dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala, yang melawan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya pasti, maka dia dihukumi kafir dengan kesepakatan seluruh ulama, ya. Nah, tetapi orang kafir seperti ini dia diperlakukan seperti orang murtad lain, dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Diberikan waktu 3 hari untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, dilepaskan, silahkan dia hidup seperti biasa, ya, dosanya jika dia bertobat benar-benar diampuni oleh Allah. Tetapi jika dia tetap ngotot, sudah dipaksa selama 3 hari untuk bertobat, untuk membayar zakat, tetapi tetap menolak, maka Islam tegas terhadap orang ini, yaitu diberikan hukuman yang maksimal, hukuman yang tidak ada hukuman yang lebih berat darinya, yaitu hukuman mati, dan dia dihukumi sebagai had, yaitu orang muslim yang berdosa besar. Jadi sekali lagi yang keadaan kedua ini adalah orang yang mengingkari kewajiban zakat padahal dia tahu bahwa zakat itu wajib, maka hukumnya adalah sangat keras. Ya, dia dihukumi sebagai orang kafir dan murtad, dan dihukum sebagai orang yang murtad dengan cara had seperti itu.
Dan kalau dia meninggal setelah dia dihukum seperti ini sebagai orang murtad, maka dia tidak dikuburkan bersama kaum muslimin karena dia sudah mati dalam keadaan murtad. Ya, jadi dia dikuburkan di luar, tidak bersama kaum muslimin, tidak diperlakukan sebagai orang Islam. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, keadaan yang ketiga yaitu orang yang menolak kewajiban atau menolak membayar zakat adalah menolak membayar zakat karena malas atau lalai, bukan karena mengingkari kewajiban zakat. Nah, ini yang banyak. Jadi ada orang Islam, dia tahu zakat itu wajib, tapi malas bayar. Ya, katanya alasannya saya belum dapat hidayah, ini harta saya masih sedikit, ya saya mau cari dulu yang banyak, nanti kalau udah banyak saya akan bayar. Ada yang mengatakan nanti kalau sudah tua baru saya akan bayar. Ada orang yang malas sama sekali, enak aja ini saya cari harta sendiri, masa suruh keluarkan zakat. Ya, seperti kisah Qarun ketika dimintai sedekah oleh orang-orang, dia mengatakan kamu kerja ini susah cari duit itu, nggak gampang kayak kamu tinggal minta-minta doang. Akhirnya dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita kaum muslimin, apabila ada yang tidak mau membayar zakat ya karena lalai, maka dipaksa oleh penguasa. Dan di sini disebutkan, maka orang ini dihukumi sebagai fasik dan berdosa besar. Fasik itu adalah orang Islam yang memiliki dosa besar. Jika ia berada di bawah kekuasaan penguasa, maka hartanya diambil secara paksa untuk membayar zakat. Jadi jika orang ini bisa ditangkap misalnya ya, bisa dipaksa, maka dipaksa mengeluarkan zakatnya. Ini kalau penguasanya penguasa Islam ya, bukan penguasa yang tidak menerapkan Islam. Jadi kalau penguasa yang menerapkan Islam, dia boleh memaksa seseorang yang tidak bayar zakat untuk membayar zakatnya. Adapun jika tidak berada di bawah kekuasaan penguasa itu, maka penguasa berhak untuk memeranginya sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lalu jika penguasa tersebut dapat mengalahkannya, maka ia hanya boleh mengambil harta sebanyak harta yang diwajibkan atas orang yang menolak itu. Jadi kalau orang ini tidak dalam kekuasaan penguasa itu atau pemimpin itu, maka diperangi. Ya, diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan para sahabat. Ya, ketika mereka sudah dapat dikalahkan, maka diambil hartanya, ya, tapi bukan diambil semua, diambil sebatas kewajiban dia bayar zakat. Nah, inilah keadilan Islam. Islam ketika memerangi itu karena ingin mengambil haknya. Ya, ketika dia sudah mampu untuk mengambil haknya, maka dia mengambil sesuai dengan kewajiban yang harus dibayar orang tersebut dan tidak berlebih-lebihan. Berikutnya rahimakumullah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai mengqadha zakat. Mengqadha zakat itu apa? Mengqadha itu seperti dalam sholat, yaitu kita melaksanakan sholat yang pernah kita tinggalkan dahulu. Jadi kalau misalnya ada orang ya tahun lalu atau tahun-tahun yang sebelumnya dia tidak pernah bayar zakat, maka lalu dia sekarang ini alhamdulillah sadar, dia bertaubat, maka dia wajib untuk membayar zakat-zakatnya pada tahun-tahun yang masa lalu. Jika seorang telah memenuhi syarat wajib membayar zakat, tapi ia tidak menunaikannya, baik karena ketidaktahuan atau kelalaian, maka ia wajib membayar zakat untuk semua tahun yang telah lewat atau disebut dengan mengqadha zakat. Baik orang itu tinggal di negeri muslim atau di negeri kafir. Jadi orang yang punya kewajiban syariat lalu belum dikerjakan, tidak cukup sekedar taubat, hadirin. Ada orang ya sekarang sadar, Masya Allah Islamnya baik, sekarang sholatnya rajin, sering sedekah, puasanya terus penuh. Dulu 10 tahun, 20 tahun masa muda dia dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan yang jauh dari Allah. Apakah semua kewajiban itu hilang begitu saja dengan taubatnya? Tidak. Wajib dia bayar semua itu. Kalau dia dahulu belum bayar zakat, bayar zakat. Kalau dulu pernah tidak bayar zakat fitrah, bayar zakat fitrahnya. Kalau dia tidak puasa Ramadan, bayar qadha Ramadannya. Kalau dia tidak sholat, betapapun banyak ibadah sholat yang dia tinggalkan, dia wajib untuk mengqadha semua kewajiban itu. Tidak cukup sekedar kita taubat. Ya, tidak cukup sekedar kita taubat. Taubat itu memang perlu, penting ya, sebagai tanda kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita. Tapi taubat itu fungsinya adalah untuk meminta maaf kepada Allah atas penyelewengan yang kita lakukan. Tetapi hutang-hutang yang harus kita kerjakan dari kewajiban di masa lalu belum gugur dari kita. Kita harus bayar itu. Makanya kewajiban-kewajiban itu disebut oleh Rasulullah SAW dengan dainullah, hutang kepada Allah. Ya, hutang kepada Allah seperti hutang kepada manusia wajib dibayar. Ya, bahkan kalau orang ini meninggal sebelum dia bayar zakat, sebelum harta warisnya dibagikan, dikeluarkan dulu harta zakatnya berasal dari peninggalan tersebut. Jika seorang telah wajib zakat lalu meninggal dan belum sempat menunaikannya, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarkan zakatnya yang diambil dari harta yang ditinggalkan.
kewajiban ini harus dilaksanakan sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Jadi sekali lagi hadirin, kalau ada seseorang meninggal, dia masih punya hutang dalam pembayaran zakatnya yang belum dia tunaikan pada masa-masa yang lalu, berapapun atau betapapun banyaknya atau betapapun seringnya, maka ahli waris tidak boleh buru-buru membagikan harta yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut, tetapi wajib dulu ditunaikan hak-haknya. Kasihan ini almarhum, dia meninggalkan harta, dia punya kewajiban, dia menghadap Allah punya utang. Toto duitnya dibagi kepada ahli waris, sementara dia harus bayar dulu kepada Allah SWT. Maka tunaikan dulu kewajiban kepada Allah, tunaikan juga hutang kepada manusia. Kalau ada sisa, alhamdulillah dibagi kepada ahli waris. Kalau tidak ada sisa, ya bagaimana lagi? Maka ahli waris tidak mendapatkan apapun peninggalan dari yang meninggal tersebut. Jika orang tersebut juga mempunyai hutang kepada manusia, sementara harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk membayar zakat dan hutang, maka yang didahulukan adalah membayar zakat karena merupakan hutang kepada Allah. Jadi kalau orang ini punya hutang kepada Allah karena belum bayar zakat, ya, atau orang ini juga ternyata punya bareng-bareng punya hutang pada manusia juga. Dia punya hutang pada manusia, hutang pada Allah. Sementara duitnya nggak cukup. Kalau duitnya cukup sih nggak masalah ya. Dia bayar zakat sekian, bayar hutang pada manusia sekian. Kalau nggak cukup bagaimana? Mana yang didahulukan? Hutang pada manusia atau hutang kepada Allah? Maka yang didahulukan adalah hutang kepada Allah. Apa dasarnya? Adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini. Ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Fadainullahi azza wa jalla ahaqqu ayyuqda." Maka hutang Allah azza wa jalla lebih utama untuk dibayar. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Jadi rahimakumullah, kalau seseorang punya hutang kepada manusia dan juga hutang kepada Allah SWT lalu dia meninggal, maka yang lebih diutamakan pembayarannya adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sisa harta, baru dibayarkan kepada manusia sesuai dengan hutangnya tersebut. Jika ada orang yang wajib zakat lalu sakit dan tidak memiliki harta, maka hendaknya ia berniat membayarkan zakatnya itu jika kelak memiliki harta. Ia tidak perlu berhutang untuk membayar zakatnya. Jadi kalau ada orang sakit, ya, dia tadinya punya utang, ya, bisnisnya bagus, dia sedang nyicil utangnya, tiba-tiba dia jatuh sakit, ya, nggak bisa bisnis lagi, nggak bisa ngurus perusahaannya lagi. Akhirnya pemasukannya sedikit-sedikit berkurang. Mungkin perusahaannya juga kolaps, ya, karena dia nggak turun langsung. Sementara dia punya beban hutang. Ya, apa yang harus dilakukan? Apakah dia wajib untuk ngutang lain untuk bayar zakatnya itu? Ya, karena harta dulu ketika dia masih jaya, duitnya banyak, dia wajib zakat tapi belum dibayar dulu. Sekarang bangkrut. Apakah dia harus ngutang? Ya, para ulama mengatakan tidak perlu hutang. Yang penting dia tekadkan dulu, ada niat dulu di dalam hati mau dia bayar zakat itu. Ya, jadi dia tetap berusaha dengan kemampuannya, kemudian nanti kalau punya duit, punya sisa harta, baru dia cicil hutangnya tersebut, hutang kepada Allah yaitu zakat itu. Ada pula yang berpendapat, ini pendapat lain pada ulama, bahwa lebih baik ia berhutang lalu membayar zakatnya karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dilunasi. Jika ia berhutang dan membayar zakatnya lalu berniat melunasi hutangnya, jika sudah mampu maka ia mempunyai uzur untuk itu. Jadi ini ada pendapat kedua. Pendapat kedua, lebih bagus orang ini utang aja kepada orang. Karena apa? Lebih enak kita punya lebih ringan kita punya utang kepada manusia daripada utang pada Allah. Ya, karena sebagaimana hadis tadi itu, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayar. Maka lebih bagus kita paksakan diri meskipun ngutang, kita bayar zakat, nanti baru kita cicil kepada manusia. Ini ada pendapat yang kedua, tapi pendapat yang pertama lebih kuat, wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah, berikutnya pembahasan yang terakhir di dalam bab pertama ini berkaitan dengan keutamaan zakat dan ancaman terhadap orang-orang yang enggan membayarnya. Yang pembahasan pertama tentang keutamaan zakat terlebih dahulu. Zakat memiliki banyak sekali keutamaan. Selain merupakan perintah Allah yang tentu banyak mengandung hikmah dan tujuan, zakat juga sangat relevan dengan perkembangan masyarakat dan ekonomi modern. Saat ini rahimakumullah terbukti bahwa pemberdayaan zakat secara baik dan pengelolaannya mampu memberikan efek yang sangat baik terhadap ekonomi masyarakat bawah.
Ya. Saat ini misalnya potensi zakat di Indonesia ya kalau dikumpulkan dan dikelola dengan baik mencapai nilai triliunan yang sangat banyak. Yang apabila itu dipakai untuk ekonomi umat kemapanan di dalam berusaha maka sangat-sangat memiliki potensi yang sangat baik sekali. Nah, oleh karena itulah ini bagian dari syariat Allah yang perlu untuk kita jaga. Jangan kita sia-siakan ya. Bagi orang kaya jangan sampai merasa bahwa itu kekayaannya tersebut dia dapat dengan jerih payahnya sendiri. Anda jadi orang kaya itu karena ada bawahan Anda. Ya, kalau tidak ada orang rendahan di perusahaan Anda tidak akan pernah jadi orang kaya. Kalau Anda menjadi seorang pegawai dengan derajat yang tinggi, status jabatan yang tinggi, Anda tidak akan pernah mencapai jabatan itu kecuali didukung oleh orang-orang miskin yang ada di bawah Anda, baik dalam sistem di mana Anda bekerja atau di luar sistem yang Anda bekerja. Oleh karena itu, dalam harta orang kaya itu selalu ada hak-hak orang miskin. Ada keringat orang miskin di dalamnya. Ada kesusahan orang miskin yang membuat kita kaya sementara mereka tetap miskin. Oleh karena itulah kita dipaksa dalam tanda petik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan hak-hak mereka yang sudah menolong kita menjadi kaya. Itulah hak-hak mereka. Ya. Begitu juga jika ada orang ya hidup sebagai tetangga kita melihat diri kita kaya, ada sesuatu rasa sedih dalam hati, ya Allah kenapa saya ini ya jadi orang miskin, saya sudah bekerja tapi luar biasa orang itu ya hartanya banyak, anaknya bagus-bagus, ya kekayaannya banyak. Dia cuma bisa melihat sedih rasanya. Ya disitulah kita kemudian memberikan perhatian kepada mereka. Lebih kasihan lagi rahimakumullah, kalau kita punya rumah yang mewah, mobil kita banyak, tiap hari kita manasin mobil itu, asapnya aja sampai ke tetangga kita, sementara dia nggak ngerasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kasihan orang seperti itu. Disitulah kita penting untuk memperhatikan orang-orang miskin di sekitar kita dari harta yang kita dapatkan, yang secara langsung atau tidak langsung kita dapatkannya melalui keringat-keringat orang miskin tersebut. Berikut ini merupakan beberapa keutamaan zakat. Yang pertama, zakat menyucikan diri dari harta, menyucikan diri dan harta dari kotoran yang secara sengaja atau tidak sengaja masuk ke dalamnya. Hadirin rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, salah satu tujuan utama dari zakat adalah membersihkan diri kita dan harta kita dari zakat. Jadi kita kadang-kadang yang sudah berusaha untuk selalu bersikap baik, ya mencari pencarian yang baik, kadang-kadang tidak sengaja masuk hal yang buruk. Ya kadang-kadang malah ada kita sebagian yang nekat. Nggak apa-apalah ini haram sedikit diterabas, ya nggak apalah bukan haram kok tapi cuma syubhat diterabas. Nah yang seperti itu harus kita bersihkan, ya. Nah jadi jangan sampai dalam harta kita itu ada barang-barang yang kotor secara pasti. Nah tetapi rahimakumullah di sini perlu diketahui, jangan sampai disalahpahami bahwa harta yang bisa dibersihkan dari zakat adalah harta bersih yang tercampur kotoran. Harta bersih yang tercampur kotoran. Tapi kalau harta itu memang aslinya adalah kotor, semuanya ini kotor, 100% kotor, tidak bisa dizakati. Tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Tetapi pembersihan harta yang 100% kotor itu adalah dengan mengembalikan kepada pemiliknya. Karena hakikat dari harta haram yang kita miliki artinya bahwa harta itu bukan milik kita. Kalau harta itu adalah milik kita, maka itu adalah harta halal. Kalau haram artinya bukan milik kita. Kita ngambil dengan cara riba, berarti sama saja kita mengambil hak seseorang dalam riba kita itu dari punya orang lain. Kita bisnis menipu orang, ya, mengurangi takarannya, mengurangi spesifikasinya. Kita dalam marketingnya bagus, janji macam-macam, tapi ternyata isinya palsu. Semua itu menyebabkan harga kita menjadi rusak. Nah, apalagi kalau harta itu murni 100% kotor. Ya, misalnya orang dapat uang riba atau orang mencuri, korupsi, tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Jangan pernah ada punya pikiran wahai para koruptor, ya, ngomong mau korupsi 1 miliar, nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%, cuma 25 juta, lalu sisanya 979 juta jadi bersih. Itu mustahil. Anda telah mencuri harta orang 1 miliar, kembalikan 1 miliar semuanya. Bahkan Anda harus bertaubat karena melakukan itu. Jadi rahimakumullah, sekali lagi harta kotor yang murni kotor tidak bisa dibersihkan. Bagaimana mungkin bisa membersihkan lumpur yang ada pada diri kita? Lumpur itu memang harus dibuang. Nah, tetapi kalau kita punya uang, kena lumpur sedikit, ya kena debu sedikit, nah itu kita bisa bersihkan dari hal-hal itu dengan cara kita berzakat. Tapi kalau kita semuanya kotor harus dibuang. Bahkan disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau ada orang bisnisnya itu
semuanya haram. Misalnya dia gembong narkoba, bos narkoba, ya. Dia juga bisnis minuman keras, dia juga punya bisnis hal-hal yang lain, semuanya hasil dari kotor. Maka orang tersebut dia berhak mendapatkan zakat. Berhak mendapat zakat, bukan bayar zakat, berhak dapat zakat. Kenapa berhak dapat zakat? Orang ini dianggap orang miskin karena semua hartanya dianggap bukan milik dia, karena harta kotor, harta haram, milik orang lain. Jadi dia itu nggak punya harta sama sekali. Jadi berhak dia mendapatkan zakat. Nah terus hartanya yang banyak gimana? Harta yang banyak itu dikembalikan kepada pemiliknya. Harus dibuang semuanya itu. Kalau kita mau tobat gimana caranya? Di semuanya harta kotor itu kalau tidak diketahui siapa pemiliknya secara spesifik, ya misalnya orang yang dapat untung dari narkoba, untung dari judi, untung dan macam-macam, maka diberikan kepada kepentingan umum, ya untuk fakir miskin, untuk buat jalan dan lain sebagainya. Ya, setelah itu baru dia nanti mendapatkan zakat, ya setelah dia mengeluarkan harta-harta kotor tersebut. Yang kedua, zakat mengajarkan untuk bersifat dermawan, perhatian kepada orang yang membutuhkan, serta menghilangkan sifat pelit dan enggan berbagi. Ini salah satu efek sosial ya bagi zakat. Jadi melatih kita supaya punya perhatian kepada orang lain, perhatian kepada masyarakat, ya. Sehingga kalau masyarakat kita baik dengan diri kita yang baik, maka kita akan hidupnya tenang. Ya tetangganya jadi senang kepada kita, ya orang-orang bahagia dengan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dari keutamaan zakat adalah menguatkan tali persaudaraan dan saling mencintai. Jadi ini hal sesuatu yang lumrah. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain itu akan secara otomatis akan tumbuh di dalam dirinya rasa senang, ya rasa bahagia. Yang rasa senang itu akan lama-kelamaan muncul menjadi sebuah rasa cinta yang akhirnya dia hormat kepada kita. Jadi ketika seseorang memberi, ya maka dia akan mendapatkan atau menguatkan tali persaudaraan dan akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Kemudian yang keempat, menutupi kebutuhan masyarakat baik personal maupun komunitas. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya potensi zakat ini sangat besar. Kalau dikelola dengan baik, kalau orang-orang kaya itu punya kesadaran yang baik, hartanya dikeluarkan zakatnya, lebih-lebih lagi dia kemudian senang bersedekah, senang berinfak, senang melakukan wakaf. Subhanallah, insya Allah kita kaum muslimin bisa bebas dari kemiskinan kalau orang-orang kaya itu punya kesadaran yang baik. Nah disinilah ya kita belajar zakat. Ayo yang kaya belajar zakat, yang miskin juga belajar zakat. Siapa tahu tahun depan kita jadi orang kaya. Amin. Ya tidak susah itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tapi kita belajar dulu. Ya kalau kita sudah belajar zakat tapi kita nggak bayar zakat ya nggak apa-apa. Kalau memang belum cukup hartanya. Rasulullah SAW itu ya beliau apa pernah bayar zakat? Tidak pernah. Karena kok nggak pernah? Iya karena harta beliau kan sedikit. Beliau nggak pernah nyimpen duit banyak-banyak. Ya kalau ada harta langsung sedekah, ada harta sedikit langsung sedekah. Kalau ada orang minta kasih semuanya. Ya, nah tapi beliau memang mengeluarkan zakat dari pertanian ya ketika setelah peperangan Khaybar di mana kaum muslimin mendapatkan kebun yang sangat banyak, harta rampasan dari kaum Yahudi, Rasulullah punya bagian di situ. Nah disitulah beliau mengeluarkan zakat daripada pertaniannya. Jadi pertanian. Tapi kalau zakat dari harta emas dan perak beliau nggak punya duit. Ya subhanallah beliau itu orang yang paling mulia. Tapi sebagaimana diceritakan oleh para sahabat, qubida Rasulullah SAW wa kana dir'uhu marhunan inda Yahudi. Rasulullah SAW itu wafat sementara baju perangnya itu tergadai pada seorang Yahudi. Kenapa tergadai? Beliau itu utang makanan, bukan utang duit untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, bukan. Beliau itu perlu makanan pokok untuk istrinya, untuk keluarganya. Sampai karena beliau nggak punya uang, beliau terpasang utang ya kepada orang Yahudi. Padahal beliau kan bisa ngutang pada sahabat yang lain. Kenapa nggak utang sama sahabat yang lain? Mungkin beliau itu wara, takut kalau beliau pinjam sama sahabat, kata sahabat, nggak usah ya Rasulullah, nggak usah utang, ini semuanya untuk kamu ya Rasulullah. Rasulullah itu punya mantu Utsman kaya raya, Abu Bakar juga bukan orang yang miskin, Umar juga bukan orang yang miskin. Tapi Rasul sebenarnya bisa minta, tapi karena kewaraan, ketawaduan, kerendahan hati beliau, sampai beliau kemudian sudahlah ngutang saja daripada minta. Ini luar biasa, pelajaran bagi kita, juga bagi orang-orang miskin. Jangan sampai kemiskinan membuat kita justru terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah, seperti yang dilakukan sebagian orang. Karena kemiskinannya pura-pura minta-minta, dapat duit banyak, tetap besok minta-minta lagi. Karena untung ini, lama-kelamaan akhirnya meminta-minta jadi profesi, bukan karena kebutuhan, jadi profesi. Ini haram hukumnya dan kita tidak boleh memberi orang miskin peminta-minta yang seperti itu.
Yang kelima di antara keutamaan zakat, membantu menghilangkan sebab pengangguran, karena salah satu faktor penyebabnya adalah ketiadaan modal untuk usaha. Ini jelas ya, kita makanya nanti kalau dalam bayar zakat itu bagus, hadirin rahimakumullah, ya bagi orang-orang kaya ya. Anda bagus kalau punya duit banyak ya, misalnya Anda duitnya 10 miliar gitu misalnya. Ya dikeluarkan zakatnya berapa? 250 juta. Kasih 250 juta itu ke satu orang, enggak apa-apa. Cari orang yang kira-kira dia mampu, yang mampu bekerja. Kamu ini bisa kerja apa? Cari keluarga, kerabat yang orang miskin. Oh saya bisa nyetir, sudah kamu nggak jadi sopir angkot? Bisa, mau beliin angkot supaya dia ngider itu jadi sopir angkot. Tahun depan dia nggak perlu terima zakat lagi karena dia sudah jadi orang berkecukupan. Kalau ada orang bisanya apa? Dagang, sewakan ruko, belikan bahannya supaya dia jadi orang yang mampu untuk bekerja dan mandiri. Disitulah luar biasanya kita bisa segera menuntaskan kemiskinan itu dengan harta zakat yang kita miliki. Yang keenam, menumbuhkan sikap kasih sayang sehingga menghilangkan sifat dengki dan iri hati sesama masyarakat. Ya seperti saya katakan tadi, kita punya tetangga miskin ya, cuma bau asap motor kita, mobil kita, ya kita masak cuma kebauan dapat bau dagingnya doang. Yang terus tetangga kita mau dapat apa? Akhirnya lama-kelamaan begini dia marah. Ya, enggak ada perhatian dari orang kaya. Ya maklumlah, ya kesenjangan sosial kalau terus-menerus bisa menjadi sebuah pertumpahan, perselisihan, bahkan sampai pertumpahan darah. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir di sini adalah tentang ancaman terhadap orang-orang yang enggan bayar zakat. Banyak sekali ancaman dalam Al-Qur'an, dalam hadis apalagi. Nanti akan kita baca ya secara cepat supaya kita tahu betapa orang-orang yang enggan bayar zakat itu hukumannya sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman terhadap orang yang enggan bayar zakat, sebagaimana layaknya kewajiban-kewajiban utama lain dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras terhadap orang-orang yang enggan menunaikan kewajiban zakat. Allah berfirman. Jadi dalam Al-Qur'an ada ancaman khusus bagi orang yang enggak mau bayar zakat. Ini beda dengan ibadah lain. Salat meskipun yang paling tinggi derajatnya tidak ada hukuman khusus orang yang meninggalkan salat. Puasa tidak ada hukuman khusus orang yang meninggalkan puasa. Tapi ini zakat, Allah sebutkan nih bentuk hukumannya. Ya kalau jadi orang yang nggak mau bayar zakat nih, tahu nih, sudah baca ayat ini supaya tahu ya nanti di akhirat akan dapat apa. Ini masih contoh kecil, ini nggak yang sempurna, ini hanya sebagian dari azabnya. Apa azabnya? Allah berfirman, walladzina yaknuzuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Orang yang punya emas dan perak tidak mau menafkahkan, tidak mau membayar zakatnya di jalan Allah, maksudnya untuk kepentingan orang-orang miskin itu apa? Beritahukan dia dengan azab yang pedih. Nah sekarang saya juga kasih tahu, nih orang yang nggak mau bayar zakat, kamu akan dapatkan azab yang sangat pedih. Apa azabnya dari Allah Subhanahu wa taala? Allah melanjutkan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Jadi emas dan perak, uangnya itu yang tadi nggak mau dikeluarkan zakatnya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanaskan, dididihkan, ya dijadikan lempengan-lempengan yang sangat panas. Lalu apa yang dilakukan? Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta bendamu yang dulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi hari kiamat nanti duit kita, emas kita, yang ini orang-orang yang gak mau bayar zakat, dijadikan lempengan yang sangat panas, dididihkan untuk nyetrika kepala, perut, dada, semuanya disetrika. Na'udzubillah min dzalik. Ya ini contoh kecil. Jadi kita jangan nyamakan setrika di akhirat dengan setrika di rumah kita. Ya setrika rumah kita aja ngerinya bukan main, apalagi ini setrika di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang dimaksud dengan menyimpan dalam ayat di atas adalah tidak menunaikan zakat. Jadi tidak menyimpan, itu orang-orang yang menyimpan emas dan perak maksudnya adalah yang tidak membayar zakat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku memiliki perhiasan dari emas, apakah itu dianggap menyimpan?" Beliau menjawab, "Kullu malin balagha zakata fazukkiya falaysa bikanzin wa ma lam yuzakkihi fahuwa kanzun." Setiap harta yang mencapai zakat lalu dizakati, maka dia tidak dianggap menyimpan, dan harta yang belum dizakati maka itulah yang disebut dengan menyimpan. Jadi menyimpan seperti dalam ayat tadi,
Orang yang menyimpan emas dan perak tidak mau menafkahkannya adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan," barang siapa yang Allah beri harta, falam yuaddi zakatahu, lalu ia tidak membayarkan zakatnya, ya. Muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an, maka pada hari kiamat akan didatangkan kepadanya seekor ular raksasa, aqra'u lahu zabibatani, yang kepalanya gundul dan memiliki 2 taring yang sangat besar. Yutawwiquhu yaumal qiyamati, ular itu akan membelit orang tersebut pada hari kiamat. Thumma ya'khudhu bilah zamataihi, lalu ular itu akan memegang kedua tepian mulut orang tersebut sambil berkata, thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Jadi nanti pada hari kiamat juga diantara azabnya, harta kita itu Allah jadikan seperti ular yang sangat besar, ya, yang diceritakan Rasulullah di sini kepalanya gundul. Kata para ulama, gundulnya itu karena saking banyaknya bisa yang ada di kepalanya, saking banyaknya bisanya, racunnya, sampai kepalanya gundul, ya. Kemudian taringnya besar, ya, lalu ditangkap orang itu, dibelit dengan badannya, lalu katakan, aku ini adalah hartamu yang dulu engkau simpan tidak ada zakatnya. Lalu dibacakanlah ayat, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aatahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Lalu Rasulullah membaca ayat yang artinya adalah, janganlah kamu orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu akan baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dikalungkan ini dalam bentuk ular, ya, dalam bentuk ular tadi. Dan kepunyaanlah Allah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin," tidaklah seorang pemilik emas dan tidak pula perak, ya, la yuaddi minha haqqaha, tidaklah ia menunaikan harta-hartanya itu, illa idza kana yaumal qiyamati, kecuali jika datang pada hari kiamat, ya, suffihat lahu safaihu min narin, maka akan dipipihkan untuknya besi-besi dari api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu dipanaskan di api neraka jahanam, fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruh, lalu orang itu akan disetrika sisi tubuhnya, keningnya dan punggungnya dengan besi itu, ya, kullama barudat u'idat lahu, setiap kali besi itu menjadi dingin maka dikembalikan lagi menjadi panas, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah, yaitu pada hari yang kadarnya 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibad, hingga selesai perhitungan atau hisab semua hambanya, fayura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, maka diperlihatkan kepadanya antara surga atau neraka. Jadi pada hari kiamat, rahimakumullah, harta kita itu akan menyiksa diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bayar zakatnya. Ya, setiap kali api atau panasnya itu seketika tadi dingin kemudian kembali lagi menjadi panas, dan seterusnya tidak pernah berhenti sampai 50.000 tahun lamanya, sampai selesai hisab itu kemudian kita baru ditunjukkan kita masuk neraka atau masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Sejumlah ulama berpendapat bahwa harta orang yang membayar zakat selain dipaksa untuk membayar kewajibannya, disita setengah dari kekayaannya sebagai hukuman kelalaiannya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "Man a'taha mu'tajiran falahu ajruha wa man abaha fa inni akhidhuha wa syatra malih." Barang siapa yang memberikan hartanya atau zakatnya karena berharap pahala, maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan barang siapa yang enggan membayarnya, maka sesungguhnya aku akan mengambil zakat itu, kata Nabi, dan setengah dari hartanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Nah, ini adalah tambahan, ya, daripada orang-orang yang tidak membayar zakat tadi, yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa orang itu diambil setengah hartanya sebagai hukuman tambahan di dunia. Demikianlah rahimakumullah pembahasan kita tentang zakat ini, dan ini ada pertanyaan yang telah masuk, ya, akan saya baca. Izin untuk bertanya ya Habibana, jika ada orang yang kaya dan hartanya sudah sangat sampai nisab untuk dizakati atau zakat mal, dan orang kaya tersebut menyalurkan zakat malnya adalah lebih kepada kerabat dan familinya yang masih kekurangan, apakah sah ya Habibana penjelasannya? Jadi intinya adalah ini orang bertanya
Kalau misalnya dia sudah ada zakat, lalu zakatnya itu diberikan kepada kerabatnya, apakah boleh atau tidak? Hadirin rahimakumullah, zakat ini adalah kewajiban yang nanti ada orang-orang yang berhak menerimanya, ada 8 kelompok. Nah, dan juga ada syarat-syaratnya. Di antara syarat dari orang yang menerima zakat adalah bukan keluarga yang menjadi tanggungan nafkah wajib. Kalau orang yang diberi itu merupakan orang yang merupakan tanggungan nafkah wajib dari si pemberi, maka tidak boleh. Siapa yang menjadi tanggungan wajib dari si pemberi? Yang pertama adalah istri. Istrinya adalah ditanggung nafkahnya oleh suaminya. Meskipun istrinya ini kaya, meskipun dia lebih kaya dari suaminya, ya, maka tetap nafkahnya itu ditanggung oleh suaminya. Ya, suaminya wajib untuk ngasih nafkah kepada istrinya meskipun dia orang kaya. Yang kedua anaknya, anak yang masih kecil yang belum bisa bekerja, maka dia juga wajib ditanggung nafkahnya sehingga tidak boleh menerima zakat. Begitu juga anak yang sudah dewasa. Ya, anak yang sudah dewasa tapi tidak bisa bekerja karena misalnya kelemahan fisiknya, atau dia sakit, atau cacat, atau gila dan lain sebagainya, dia tidak bisa bekerja, maka dia masih ditanggung oleh orang tuanya. Nah, yang masih ditanggung seperti ini juga tidak berhak mendapatkan zakat. Termasuk juga di dalamnya adalah orang tua. Orang tua ketika kita masih kecil mereka menanggung kita. Tapi ketika kita yang sudah dewasa, kita mampu, lalu orang tua kita berubah jadi miskin, maka kita berubah bertanggung jawab kepada mereka. Dan kita harus penuhi kebutuhan mereka. Dan oleh karena itu kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua. Nah, selain orang ini, istri, anak, orang tua, maka kerabat yang lain bukan tanggungan kita. Kita punya adik miskin, itu bukan kewajiban kita untuk membantu nafkahnya atau untuk memenuhi nafkahnya, bukan kewajiban kita. Kita punya kakak, kita punya ponaan, kita punya sepupu, kita punya paman dan lain sebagainya, bukan kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi kalau kita membantu ya tentu saja lebih baik, ya lebih baik. Jadi kalau kita punya zakat lalu kita kasihkan kepada adik kita, boleh. Kasihkan kepada kakak kita, boleh. Ya, kita kasihkan kepada paman kita, boleh, silakan, karena orang-orang tersebut adalah bukan orang-orang yang wajib atau menjadi tanggungan nafkah kita semua. Terakhir, rahimakumullah, ada yang bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon izin bertanya, bagaimana hukum zakatnya harta yang berasal dari utang dari bank? Kasusnya seorang menghutang uang dari bank bertujuan untuk keperluan, tetapi karena tertunda maka uang itu ditabung di bank dan uang tersebut sudah memenuhi haul dan nisab. Apakah harta tersebut wajib dizakat? Ya. Nah, nanti akan disebutkan bahwa hutangnya kita minjem, bukan piutang. Piutang jelas ada zakatnya. Hutang itu tidak menghalangi kewajiban kita. Artinya apa? Hutang tidak mengurangi harta kita. Kalau kita terima duit, ya, kita terima duit, kemudian duitnya itu sudah mencapai nisab, sudah cukup, meskipun duit itu hutang, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, wajib kita untuk keluarkan zakatnya tersebut meskipun disimpan di bank. Jadi kita keluarkan, kita hitung berapa duit kita. Ya, misalnya nisab nanti akan kita bahas dalam bab yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Ya, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara menghitung zakat emas dan perak itu. Jadi nanti nisabnya adalah mencapai 85 gram emas atau yang senilai dengannya. Lalu nanti setelah kita kurangi dengan kebutuhan-kebutuhan pokok, ya kebutuhan kehidupan orang itu, kalau mencapai nisab maka dihitung 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun baru dia dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya itu adalah sebesar 2,5%, ya 2,5% dari total semua harta yang dimiliki, bukan dari nisabnya saja. Ini kadang-kadang masih salah dipahami sebagian orang. Ya, jadi yang dikeluarkan itu dari total semuanya. Nah, nanti kalau tahun depan ternyata hartanya itu masih mencapai nisab juga, ya dikeluarkan lagi. Karena zakat ini rahimakumullah bukan kewajiban seumur hidup sekali, bukan. Tapi zakat itu adalah kewajiban tahunan terhadap harta yang kita miliki. Nah, itu kurang lebih jawabannya. Nah, rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita berkaitan dengan zakat ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah besok hari kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakat ini. Insyaallah episode atau kajian tentang zakat ini akan kita laksanakan sekitar 10 atau sampai 11 kali. Ya, nanti semoga kita bisa belajar secara mendalam berkaitan dengan masalah zakat, ya.
Dan insyaallah pembahasan zakat-zakat kontemporer juga akan kita bahas nanti pada akhir daripada kajian ini. Demikianlah, dan sebelum kita tutup seperti biasa kita tutup dengan berdoa supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika sakhatikal nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidatina wa la tadurruhum wa fiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma irfa' wadfa' 'anna al-waba'a wal bala' wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan wa syadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min sair biladil muslimina 'ammah. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rahimakumullah kajian kita pada hari ini, episode pertama dari kajian zakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bisa kita amalkan dan kita diberikan rezeki yang berkah yang Allah Subhanahu wa taala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.